dan kita datang terus. Oke, kami ucapkan selamat datang untuk Bapak Alem ya. Selamat siang untuk Bapak Alem. Oke, terima kasih Bapak, selamat datang di pemancingan Aromanya, dan tentunya bersama kerabat rakyat Mataram Bantul. Kita langsung nanti bersama rombongan langsung kita akan sebar benih untuk 100 kilo lontar yang akan kita sebar. Terima kasih Pak Halim, salam sehat selalu dari kerabat rakyat Mataram. Oke, Bung Indra silakan, saya mengawal dulu. Oke, selamat datang Pak Halim. Langsung Pak, langsung kelompok berbunyi. Berbibit. Berbibit. Ya, kita akan tebar benih dengan Pak Halim, calon Bupati Bantul. Iya. Kita akan tebar benih bersama Bapak Bupati Bantul. Ketua Dewan kita dulu. Di zamannya. Iya, di zamannya. PDI Syariah sekarang. PDI Syariah. PDI Syariah. Sekarang sudah. Ini sudah biar nampak ini. Oh iya. Kerabat rakyat Mataram. Iya. Teman patutan jangan, Kalau enggak ya aliran hutan Pak. Semoga bisa beranak pinak. ini kemenangan Pak Halim. Ini tenang saya sekarang Pak. Ketua keramat juga Pak. Alhamdulillah, pagi siang ini kita tabur benih bersama Bapak Abdullah Halim Muslih. Beliau calon Bupati Bantul nomor 02. Ya. Halim Aris. Halim Aris. Tenang.
Bapak aja kasih. Ya, saya masih muda. Umpannya. Wow. Bisa pasang sendiri, Pak. Sampai dapat alur. Boleh, Pak. Ya. Ya, Pak. Jadi iklannya. Dua bersiap balik ke rumah. Sekarang ketemu lagi. Pun. Ya, Pak Hasan, ya. Baik, kita break sebentar. Pak Hasan ini berapa orang? Tenor. Yang lainnya bisa duduk di sini nggak apa-apa. Berapa toh Pak Hasan? Iya Pak. Berapa jaringan? Oh keras Pak. Cindera. Ya menurut Pak Jenderal semakin banyak merokok semakin banyak ibadah. Sudah datang menyempatkan dengan kesibukan Bapak. Ya kami ngerti lah pasti Bapak banyak kegiatannya. Itu pun diatur-atur di sini yang mau lama boleh, dengan senang hati. Singkat pun nggak apa-apa itu Dok. Intinya adalah kami ini, saya perkenalkan dulu Pak. Ini saya sendiri ya jelek-jelek gini purnawirawan TNI Asda bintang 2 Angkatan Udara tadi. Alhamdulillah. Saya kemarin didapu oleh Pak Soki Ketua Timnas nomor 1 kita sebagai koordinator KP3 di Jateng DIY. Saya usahakan walaupun hasilnya belum memuaskan DIY. Saya sekarang didapu untuk ngurusin keramat oleh teman-teman. Ini wakil saya di keramat Pak Batan, mantan Ketua DPR Kota ya, pada zamannya. Kemudian ini Pak Daniel dari Simpul apa ini Rampas ya. Kalau ini dari Pak Ilham dari Cernas. Cernas Bokosi. Ini juga Pak Keder. Ini Panis Jogja. Ini dari PNMI. Anak buahnya Bu Ais. Ini Pak Widi, Partai Umat. Partai Umat dan di sini. Kemana? Temannya Iwan Tamrin jadi di sini. Intinya sebetulnya kami ini kumpul dalam rangka ketetapan TAP MPR yang memenangkan 02 sebagai pemenang. Mereka pada mengeluh kira-kira kami ini setelah itu mau kemana? Setahu saya simpul-simpul di DIY ini ada 36. Pada bukan mengeluh ya, minta diarahkan harusnya bagaimana kita ini setelah ini.
Jadi pada waktu terakhir Anies ke sini September, saya lupa tanggalnya, yang beliau mengarahkan ke UGM. Kemudian kita kumpul di Jalan Damai untuk makan ini sama Pak Arlen ya, Pak Arlen. Salah satu yang disampaikan beliau ada untuk ormas maupun parpol masih dikaji. Nah, menuju kepastian itu ormas apakah ormas atau parpol, kami ini membentuk inisiatif aja Pak, membentuk keramat ini agar situ-situnya tidak meliaran jauh kemana-mana, agar mereka tetap hidup. ADART sudah ada, tapi mohon maaf, tinggal tanda tangan sebetulnya, tinggal disimpulkan. Nanti berikutnya kami akan laporkan ke Bapak. Kalau Bapak berkenan jadi pembina kami lah, ya, supaya anak-anak yang simpul 36 ini nggak ngawur kemana-mana, nggak cuma cari muka, otomatis ada yang membina supaya kami ini tidak jalannya tertentu. Maksudnya tujuannya pasti. Tujuan keramat ini nggak jauh-jauh, memang jangka pendeknya kami kumpul dengan usaha-usaha yang sudah jalan. Kami UKM, kami ada pemancingan yang punya babatan, tadi ada ikan, kami menemani. Yang sudah jalan, kami sudah koordinasi dengan UGM. Kami kira-kira sudah 20 mahasiswa, kalau nggak bisa ngomong, nggak begitu sopan ya. Jadi kami atas jasa dari Pak Narto yang bicara dengan Profesor Karna. Beliau menyempatkan sudah kalau saya sudah hampir 20 sip mahasiswa yang kita salurkan. Itu yang pertama. Terus kedua, kita kerjasama sama, ya kebetulan sudah kerjasama dengan UGM pembuatan mesin generator untuk sampah. Itu juga diketuai oleh Profesor Karna, sudah kerjasama. Sebagai percontohan ada di apa kampungnya? Sukoharjo ada sudah. Itu memang partai kecil, hanya satu mesin itu hanya mampu 2 ton, tapi sudah jalan. Kemarin saya di Harjo kalau nggak salah ya, kita sudah ketemu dengan Pak Lurahnya. Mudah-mudahan akan berkelanjutan. Cuma permasalahannya kalau pesan sekarang 4 bulan baru jadi Pak mesin itu. Harus pesan. Jadi 4 bulan. Terus kemudian di bawah Pak Narto juga, Dr. Narto, kita sudah menjalankan ODGJ ya, yang ketemu di jalan. ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa ya. Jadi ada anak-anak yang kira-kira gantung, kita ambil, kita kerjasama dengan Pak Narto, dengan rumah sakit di Turi, Pakam. Sudah jalan juga. Mudah-mudahan ini berkelanjutan. Nah dari itu ADART ini kami minta bimbingan Bapak. Kalau memang perlu diperbaiki ya, atau perlu tapi kami punya kendala untuk melehalkan itu ke apa namanya? Mungkin Bapak pengalaman tahun kemarin. Lokasi kita di Bantul, lokasi sekretariat. Nah, sekarang kita di sini. Oh iya. Jadi masih bimbingan Bapak juga lah. Nanti tolong kami diarahkan, kami serahkan, kami yang mungkin menghadap mungkin setelah Bapak mana supaya ADART ini tetap pengesahan sehingga jangka panjang kami menuju 2029. Mudah-mudahan Pak Anies masih langgeng, masih akan bersama juga. Kami akan setia terus mendukung beliau di 36 simpul ini. Nah, menuju ke situ Pak, kalau mohon izin banget, kami doakan 27 November besok. Insya Allah kami setia mendukung Bapak. 36 simpul itu kami bina, mudah-mudahan walaupun mungkin ini kurang banyak yang hadir karena maklum hari Senin Pak. Banyak masih cari makan, masih banyak cari makan, dan mudah-mudahan ya karena Bapak sebetulnya Senin ya kami terima aja Senin. Ya plus minus gitu kan. Nanti akhir ini kami sebarkan ke 36 simpul, kami kumpulkan para 36 simpul ini, banyak tokoh-tokohnya yang jelas sudah kami bisa komunikasikan dengan Pak Doseno, Pak Cigaya, ya, Pak Sigi, sampai Ningrat ya, sampai Ningrat, ya mudah-mudahan nanti itu bisa. Mudah-mudahan begitu nanti ya, dan tidak jangka waktu lama setelah ADART kita daftarkan, belum tentu diri. Setelah kami daftarkan atas tentuan Bapak mungkin kita akan selesaikan berikutnya. Nah, 27 November kami mudah-mudahan kami setia, kami ngerti lah menuju ke April kemarin, Februari kita pilpres. Yang dominan Pak Halim luar biasa. Maka kami bentuk ini mudah-mudahan 36 simpul ini tetap setia untuk DIY. Walaupun yang lain agak gimana, tapi kerabat ini sudah menentukan kayak di Gunung Kidul ya.
Gunung Kidul, Sleman. Sudah arahnya sudah ada, tapi mudah-mudahan ya, tapi yang dominan terus terang aja kalau saya serta ke Pak Halim, karena saya mengerti waktu Pilpres, waktu di Jambitan. Jambitan. Lapangan Jambitan. Ditekan-tekan. Ditekan-tekan. Dari Trirenggo. saya juga hadir waktu kita menyampaikan mana Ditekan-tekan. cuma memang kalau dilihat mungkin Bapak lebih paham dari saya, cerita sedikit simpul-simpul 01 Anies ini kan ada kompak Pak, ini evaluasi Bapak. Iya Pak. Mungkin kalau saya cerita ini nantilah kita face to face ngomong bagaimana di harus keluar. Nah, simpulnya harus keluar. Bukti nyata tidak boleh kita pungkiri. Ternyata Anies di IY kan nomor 3. Secara nasional kan Anies nomor 2. Kita lepaskan dulu lah kecurangan maupun kecurangan mau bansos mau apa sama. Saya nggak ngurus itu. Tapi koreksi diri sebagai simpul Anies, harus kita tahu diri bahwa Anies di nomor 3. Kalau kecewa, mari kita koreksi diri. Nah, inilah yang kami simpulkan dengan Keramat ini Pak. Keramat rakyat Mataram, sorry nyolong-nyolong namanya ini atas kesimpulan kami saja itu Keramat. Mudah-mudahan direstui, agak-agak ke kiri ke kanan, tapi tujuan kami jelas. Untuk 2029 kami setia ke Anies. Mohon bimbingannya. Mudah-mudahan Bapak menang di 2024 ini lanjut kedua, dan nanti setelah itu mudah-mudahan kami jadi mitra Bapak. Kami mohon bimbingan Bapak. Di sini sekretariat di bawah pimpinan wakil ketua saya satu. Itu yang kami sampaikan. Mungkin ada disampaikan Pak. Silakan. Pak. Mau cerita? Saya pikir apa yang Bagaimana disampaikan cara- oleh ketua sudah cukup luar biasa. Kalaupun saya ingin menambahkan biar nampak gaya dikit ya Pak ya. Biar nampak gaya. Keramat berasal dari karamah. Karomah. Jadi itu harapan saya. Kemudian kami secara bersama-sama bersepakat, akhirnya muncul kata keramat. Namun sesungguhnya terselip di situ adalah kerabat rakyat Mataram, singkatan dari kerabat rakyat Mataram. Kenapa? Karena beliau memberikan satu tantangan manakala kami kumpul di sebuah tempat di seputaran Kota Gede ya Pak ya, bahwa kenyataan 02 ya, kita punya 01 yang dimenangkan 02 Yang menangkan besar. itu nomor 3. Sementara orang menyebut Yaman. Ini kan artinya tidak fair lagi kan? Iya. Tidak fair. Kalau kita lihat terah beliau pendiri bangsa Pak, masa secuil itu kita sebutkan lagi, kita permasalahkan lagi. Nah, kami berharap di 2029 kita bisa menyatu melalui sebutan yang sangat luar biasa, kerabat rakyat Mataram. Kita tidak pada sosok, tapi rakyat Mataram. Kita adalah kerabatnya dan semua kita ada kerabatnya. Dalam jangka panjang saya melihat dimanapun ada orang Jawa di Nusantara ini, di NKRI. Dengan begitu kita bisa berkembang melalui kata kerabat rakyat Mataram. Ini sepotong itu. Itu kami bersepakat. Kebetulan saya punya pimpinan yang strike line ke beliau, ya maklum, beliau pilot penempur kan begitu, sehingga memang harus akurat. Nah kami pun begitu. Nah dari pikiran itu kita mencoba untuk membaca apa yang diinginkan beliau, kita satu supaya bisa kita laksanakan. Tujuannya 2029. Sambil Iya Pak, moga Pak, moga Pak. kasihan PMMI sudah nyediain. Iya. Ibu-ibu ini. Kalau kamu udah asbak ini. Oh, Minumannya mesti. saya bantu Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Keramat Bapak Marsda Firdaus Purnawirawan, yang saya hormati Pak Badanisar, mantan Ketua DPRD Kota Jakarta, yang saya hormati Pak Daniel, Pak Ilham, Pak Hendra, Ustadz Krisna, Mas Yudis, dan Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Pertama saya menyampaikan terima kasih atas penerimaan silaturahmi di Markas Besar Keramat yang luar biasa ini, yang memiliki visi yang sangat mulia sesuai dengan namanya. Keramat yang tadi Pak Badan menyampaikan berasal dari kata karomah yang artinya kemuliaan atau keistimewaan. Sehingga ini sangat menggembirakan bagi kami, dan Keramat ini kan memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa, sehingga ini bisa menjadi satu perkumpulan yang bisa produktif bagi berbagai upaya kebaikan kita, apakah itu di bidang kemanusiaan, sosial, ekonomi, yang memungkinkan Keramat ini dapat berpartisipasi di dalam pembangunan, terutama di Kabupaten Bantul dan daerah istimewa Yogyakarta. Sehingga saya sangat setuju apabila ini dilegalkan, ditetapkan sebagai satu perkumpulan yang memiliki legalitas yang jelas itu, dan sesungguhnya tidak sulit untuk memperoleh legalitas ini. Setelah diurus legalitasnya di Kemenkumham, baru nanti, karena ini basisnya ada di Bantul, kantornya ada di Bantul, maka nanti bisa didaftarkan sebagai ormas di Bakes Bangpol pemerintah Kabupaten Bantul. Kalau sudah didaftarkan sebagai ormas di Kesbangpol Bantul, nanti pemerintah itu sah bila mana nanti ada fasilitasi kegiatan-kegiatan Keramat ini di Bantul terutama. Sehingga visi misi Keramat ini nanti bisa lebih dilancarkan melalui kolaborasi bersama pemerintah. Nah, berikutnya tentu Keramat ini memiliki banyak anggota yang memiliki sumber daya manusia yang baik, karena saya melihat, saya menyaksikan di sini orang-orang hebat semua, Pak. Sehingga ini punya potensi besar gitu untuk menjadi satu kekuatan sosial yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung capaian-capaian pembangunan di Kabupaten Bantul, apakah itu di bidang ekonomi, sosial, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Maka ya, sebelum ini dilegalkan, saya mengucapkan selamat atas lahirnya Keramat Kerabat Rakyat Mataram. Namanya luar biasa, namanya bagus. Ini yang istikharah siapa ini? Kok bisa menemukan nama yang tepat, Kerabat Rakyat Mataram? Boleh saya ceritakan, Pak? Iya, boleh. Minta waktu. Saya bukan orang Jawa. Iya. Tapi saya sudah 47 tahun di sana. Untuk saya mengaku orang Jawa sampai kapan pun tidak bisa. Saya pasti orang Sumatera Utara. Tapi anak-anak cucu saya lahir di sini. Nah, untuk menjadi kerabatnya rakyat Mataram boleh nggak, Pak? Oh, iya. Kami semua ini adalah kerabat rakyat. Oh, iya. Begitu. Jadi hanya butuh pengakuan eksistensi diri, Pak. Gih. Begitu, Pak. Terima Oh, kasih. gih. Saya sangat bagus sekali bahwa, dan nama ini nama yang sangat apa ya, sangat menjawani, nama yang di telinga orang Jawa itu sangat
Sakral. Ya, sangat sakral sekaligus sangat akrab. Sakral. Ya. Orang Jawa itu kan suka di tempat-tempat keramat itu. Berarti di sini, Pak. Di sini, ya. Jadi dan keramat sendiri memang berasal dari karomah yang artinya kemuliaan, ya, kemuliaan, keistimewaan. Ini satu penemuan yang luar biasa menurut saya. Susah loh, cari nama itu susah loh Pak. Bisa bisa ada maknanya yang demikian bagus, yang demikian dalam, kerabat rakyat Mataram. Sehingga ini keraton pun jika mendengar ini pasti akan welcome gitu. Amin. Kerabat rakyat Mana Mataram. aminnya? Amin. Allahu Akbar. Sehingga kita pun juga bisa memberikan wacana-wacana baru bagi daerah istimewa Yogyakarta, di mana memang Yogyakarta ini memiliki sejarah dari Panembahan Senopati, kemudian Sultan Agung yang ya memiliki warna yang khas yang kita semuanya tahu. Ada sehingga di Bantul sebelah timur itu oleh Ngarso Dalem ditetapkan sebagai poros Mataram Islam yang penuh dengan keramat. Ya, poros Mataram Islam itu kan Kota Gede, Leret, Imogi. Ditetapkan secara formal sebagai poros Mataram Islam, di mana raja-raja di situ itu kan bergelar Sayyidin Panotogomo Khalifatullah ingkang jumeneng ing tanah Jawa. Sehingga keramat ini nama yang sangat populer di masyarakat dan saya kira ini juga diterima oleh keraton, oleh Ngarso Dalem. Ya, yang penting hari ini kita bertemu dan merencanakan legalitasnya. Dan nanti kita cari cari notaris. Ya. Saya siap Pak Batan untuk membantu sampai didapatkan legalitasnya sebagai perkumpulan. Ya disiapkan anggaran dasarnya. Oh sudah ya. Tinggal nanti kita itu sudah tuh. Tapi masih konsep, Pak. Masih konsep aja. Ya nanti monggo silakan dicari notarisnya siapa, nanti biayanya saya. Notarisnya jelas Pak. Alhamdulillahirobbilalamin. Biaya saya. Notarisnya udah aku coba ditemukan pernah, tapi kan belum ada izin. Oh, Dan izin dari Bapak. Nggih, monggo terserah. Dari kita Pak yang nyari. Nggih, Atau monggo. Bapak punya relasi. Mboten jenengan mawon Oh, saya. Terima kasih Pak. Ya. Kami bersepakat pokoknya Pak Alim. Ya, notaris yang Bapak kenal dengan baik gitu. Ya. Karena kalau nanti ada apa-apa mereka berpihak ke kita. Ya. Mereka berpihak ke perkumpulan ini. Kebetulan kita punya anggota Pak Arifin loh Bapak. Hakim tinggi. Hakim tinggi itu. Oh iya. Ya, cuma hari ini dia ke Malang. Oh nggih, Itu monggo. anggota kerabat juga. Hah? Kerabat. Iya, Pengurus, Iya. Pak. Iya juga dia. Pengurus juga. Pengurus. Ya, urusan beginian jangan sembarangan notaris yang betul. memang Ya. sehati dengan kita. Jadi kiranya itu nanti setelah dapat penetapan sebagai perkumpulan oleh Kementerian Hukum dan HAM, nanti didaftarkan ke Kesbangpol Bantul. Jadi kan kami punya daftar ormas-ormas yang base camp-nya di Bantul, yang selama ini memang menjadi mitranya pemerintah. Ya. Sehingga kalau misalnya ya ada hibah-hibah dari pemerintah daerah itu sah gitu, sah dan legal gitu. Kiranya itu Pak Firdaus, Pak Bahtan, teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Bapak berkenan punya waktu 50 menit, Pak, biar kamu masih mempunyai satu lagu dua lagu boleh Pak? Iya. Atau sebelumnya Bapak mau ngomong sama Ya. Awal mau. Jangan iso, nggak tahu.